Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Salsabila dari D3 Radiologi Stikes Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pendidikan budaya anti korupsi. Berikut materinya. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, tindakan pidana korupsi pemerasan. Yang kelima, tindak pidana korupsi perbuatan curang. Yang keenam, tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, tindak pidana terkait gratifikasi. Dampak tindakan korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian, meningkatkan utang negara, dan menurunnya produktivitas. Yang kedua, dampak terhadap pelayanan kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Yang ketiga, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Meningkatnya kemiskinan dan tinggi angka kriminalitas. Yang keempat, dampak birokrasi pemerintahan, yaitu korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kelima, dampak terhadap politik dan demokrasi. Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif, yakni pihak DPR atau DPRD untuk disetujui dalam APBN atau APBD adalah berdampak politik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR atau DPRD kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Yang keenam, dampak terhadap penegak hukum. Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukumannya yang diperoleh lebih ringan dibandingkan dengan nilai perolehan korupsi. Yang ketujuh, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Dan yang kedelapan, dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan sosial dalam masyarakat makin memperlebar strata sosial di masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh kehidupan yang layak. Bahkan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, inti, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, sikap, yaitu adil, berani, dan peduli. Dan yang ketiga, etos kerja, yaitu kerja keras, sederhana, dan mandiri. Strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi represif. Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Dan yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Peran keterlibatan mahasiswa dalam upaya pendidikan anti korupsi. Yang pertama, agen perubahan. Mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kepribadian yang tangguh dalam mencegah ancaman korupsi baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Yang kedua, pendukung gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat mendukung gerakan anti korupsi dalam berbagai lingkungan, termasuk keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan bahkan di tingkat lokal atau nasional. Partisipasi mereka dapat membantu membangun kesadaran akan kepentingan, integritas, dan kejujuran. Yang ketiga, pengedukasi masyarakat. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengedukasi masyarakat untuk membangun pemahaman yang benar tentang korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi tindakan tidak koruptif dan menekankan pentingnya tata kelola yang bersih. Dan yang keempat, partisipasi dalam penelitian dan kajian. Mahasiswa juga dapat terlibat dalam penelitian dan kajian terkait korupsi untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi yang efektif
dalam mencegah serta mengatasi masalah korupsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.